Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina al-Anbiya'i wal Mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah rahmati kita semua dan terus mengistiqamahkan kita dalam kebaikan. Dan alhamdulillah di bulan Sya'ban, di beberapa hari menjelang Ramadan, alhamdulillah kita masih diberi keistiqamahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hadir dalam majlis ilmu, semua majlis yang Allah turunkan rahmatnya, majlis yang Allah turunkan sakinahnya untuk kita semua, dan para malaikat hadir dalam majlis ilmu. Kemudian juga Allah menyebutkan orang-orang yang hadir istiqamah dalam majlis ini pada para penduduk kelam. Mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang Allah sebut-sebut karena istiqamahan kita, karena itulah Allah ridho dengan kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tentu tak lupa selalu kita aturkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan teladannya mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, dan juga salawat dan salam untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Allahumma. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kembali dalam kajian bersama guru kita Ustaz Jemari, keluarga ke surgaku, di sebuah cita-cita besar kita ketika kita untuk melakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang Allah maupun yang luar Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Salah satunya memang kita semua menjadi orang-orang yang bisa masuk surga dalam bersama keluarga kita. Dan tentu dengan para sahabat semuanya yang hadir dulu sebelumnya, yang juga belum bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan eh, kegiatan atau rutinitas kita menjadi bagian yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di pagi ini tema yang alhamdulillah akan disampaikan oleh guru kita Saudari Al-Jambari, dan juga mudah-mudahan Mbak Abi bisa bergabung di pagi ini, empat tema tentang bagaimana keluarga, silih asih silih asuh menjadi tema ya, menjadi yang satu idiom, suatu ungkapan yang biasa dikenal di masyarakat Tatar Sunda gitu ya. Dan insya Allah di pagi ini guru kita Saudara Jamil akan mengulas bagaimana mengaplikasikan satu komitmen kita untuk melakukan silih asih, silih asah, silih asuh gitu ya. Dan apa sesungguhnya syarat kita sudah menegaskan tentang bagaimana komitmen itu. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga tentu keistiqomahan. Dan Ya, ini doa untuk kita semua tentunya, semua yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Mari sama-sama saling mendoakan. Baik, Ustaz, alhamdulillah, syukurlah. Sehat-sehat semua, Ustaz. Alhamdulillah, bibarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini tiba-tiba tema tentang ini memang sangat penting, Ustaz ya. Dan ada satu terbetik inspirasi tentang ungkapan yang mungkin kenal ya di masyarakat Sunda dengan istilah silih asah, silih asuh. Eh, dan ini apa yang mungkin terinspirasi apa saja dengan tema ini? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Eh, kan kalau kita bicara tentang satu eh, keluarga itu kan kadang-kadang maunya ngeritik, tapi ternyata malah jadi hujatan. Kepengennya memberikan ini saya bentuk rasa kasih saya loh, ternyata jadi tuntutan gitu. Dan pola asuh berubah menjadi kekuasaan. Hmm. Nah, ini kalau tidak saling menghidupkan, kita tidak mau belajar dari hikmah.
Kita tidak mau mencintai dalam rahmah. Kita tidak mau mendidik dengan dengan apalah amanah. Afwan. Eh, Nilai luhur yang sejalan dengan iman untuk membangun manusia dan peradaban ini kan eh, bagaimana caranya belajar tanpa merendahkan, mencintai tanpa melukai, merawat tanpa menguasai. Ini kan nilai luhur yang makin langka makin ke sini. Namun dibutuhkan, gitu, dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Artinya kalau kemudian yang saya bilang ini bukan sekedar sekedar nostalgia budaya, tetapi cermin untuk hari ini dan bekal untuk esok. Anda melihat begini, kalau orang Jawa Barat bilang itu sanes kirang sono gitu ya, Jelas sekarang. bukannya nggak sopan gitu, tetapi ada bagian yang kemudian kalau kita pelajari, eh, saya nggak tahu ya, di dalam dunia antropologi itu saya sempat mempelajari beberapa daerah, terutama ibu Layarham itu pernah tinggal di Cimahi lama sampai melahirkan anak yang kedua. Iya, anak yang kedua itu lahir di Cimahi. Eh, Kakak saya, Mbak Ati Layarham. Eh, itu eh, di ketika itu ada percobaan, Bapak itu bikin percobaan, Bapak Layarham itu bikin percobaan bom hidrogen. Dan saya setelah 2 tahun atau 3 tahun terakhir baru baru ketemu kok formulanya dari temen gitu, dan itu betul-betul luar biasa gitu. Efek yang ditimbulkan ketika itu, percobaan bom hidrogen yang dibuat sama Bapak Leram, karena beliau memang memang orang Angmor ya. Nah, Angmor itu kalau sekarang tuh Bekang gitu ya, di TNI AD itu. Itu di Cimahi cukup lama Ibu ada di Warakawurinya orang sekitar Cimahi. Nah, itu ada bagian yang kemudian, eh, kenapa orang yang kalau sekarang nih, saya nggak tahu ya, mungkin orang-orang Sunda bisa kasih feedback ke saya apakah yang saya bahas ini benar atau kurang tepat, atau kita bisa ambil hikmahnya seperti apa. Tapi kita lupa satu warisan luhur tentang belajar bersama, mencintai bersama, saling merawat. Hmm. Kalau saya lihat aki-aki ini yang ada di kampung gitu, itu nggak kayak sekarang gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin karena perkembangan sosmed begitu luar biasa, reels atau shorts atau video-video pendek yang dibuat dalam konten-konten itu betul sih cuman sekedar konten dan bukan bukan kenyataan yang sebenarnya. Tapi saya melihat banyak sekali konten yang kemudian jadi pameo, yang kemudian melihat itu betapa kurang ajarnya seorang istri kepada seorang suami ketika ngomong salah sedikit main keprak kepalanya pakai panci, main keprak kepalanya pakai baki dan seterusnya. Jadi kok nggak ada adat ketimurannya lagi ya? Apa makna silih asah itu di era opini ini saling menyerang? Apakah silih asuh itu eh, kehilangan kasihnya? Apakah silih asih itu masih hidup di tengah empati yang makan menipis? Nah, ini kita akan selami nilai kebijakan Sunda yang ternyata relevan di keluarga, di masyarakat, bahkan cara kita beragama dan bernegara itu bisa kita ambil dari situ. Masya Allah, barakallah. Ini mumpung banyak juga orang-orang Sunda nih. Jadi bisa saling sharing pengalaman hidup di masyarakat Sunda karena silih asah, silih asih, silih asuh ini memang silih itu artinya saling ya. Artinya memang Iya, tidak hanya siapa yang paling salah dominan, satu, ya. Salah betul, satu harus saling betul, memberi gitu ya. betul. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ini mumpung juga sambil menunggu jamaah yang lain biar tidak ketinggalan. Ya, jadi kita tadi ngobrol sebentar dengan Ude ya. Baik jamaah Allah. Mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk saling menasehati ya, saling dan menyimak penjelasan dari guru kita tausiah penting di pagi ini.
yang mudah-mudahan menjadi keberkahan kita untuk menjalani kehidupan menjelang Ramadan ini. Dengan tema silih asah, silih asih, silih asuh, sebuah ungkapan hikmah yang ada di masyarakat Sunda dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Saya persilakan Ustaz, tafadhol masykurah. طيب شكرا جزاكم الله خير وتعالى الله في كل حياتكم إن شاء الله أستاذي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي أنزلنا سكينة في قلوب المسلمين والذي أنزلنا القرآن في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, ahibati fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Seburuk apapun yang orang perlakukan kepada kita, cerewet apapun orang-orang terkasih di sekitar kita, seperih apapun perlakuan orang kepada kita, apapun yang Allah SWT hadirkan, pastikan kita bisa bersyukur atas itu, karena kita harus meyakini bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah SWT berikan kepada kita. Mungkin untuk mematangkan kehidupan kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita lebih bijak, untuk mendewasakan dan membuat kita menjadi berpikir jauh lebih baik untuk masa depan sejati kita, yaitu akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Berharap bahwa kita semua oleh Allah SWT senantiasa Allah berkahi, diberikan hidayah, dituntun dalam inayahnya, dalam irodahnya, dalam kudrahnya, irodahnya. Dan tentu yang kita butuhkan dari Allah adalah maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita pada husnul khotimah. Kelak insya Allah kita dikumpulkan sama keluarga di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu sebagai kerangka berpikir, kan begini ya, manusia itu kan tidak berdiri sendiri. Dia adalah makhluk sosial. Yang kalau kita lihat, kita Muslim, kenapa harus Islam, itu kan kita sudah tahu ya, bahwa satu-satunya integrated system yang begitu mujmal, begitu menyeluruh, dan tidak bisa diambil parsial. Berislam itu berarti kita masuk ke dalam satu idealisme yang tertinggi. Tetapi ada hal yang saya pahami, enaknya Allah itu memberikan kepada kita kemampuan berdasarkan apa yang sekedar yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Yang kemudian setiap kita diminta untuk kemudian monggo silakan mau ngambil ambang batas yang paling atas atau mau ngambil ambang batas yang paling bawah, itu diserahkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Orang masuk surga nggak harus dengan hafalan 30 juz. Orang bisa masuk surga hanya dengan dia bersahadat, terus kemudian meyakini Allah sebagai Tuhannya, dan kemudian nggak lama kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan berislam. Ya. Jadi itu pun cukup untuk masuk surga. Gitu. Nah, jadi tidak ada minimum requirement yang kita butuhkan untuk jadi orang surga itu yang kayak gimana banget gitu. Nah, ini yang kemudian saya melihat ada perspektif kearifan lokal dan nilai Islam yang ada pada silih asah, silih asih, silih asuh.
Mari kita lihat bahwa bagaimana silih asuh ini menjadi bagian yang akan kita jadikan sebagai sebuah bahasan di pagi yang kalau di Bekasi gerimis ini, gerimis mengundang kantuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak sempurna seseorang tanpa orang lain. Ya kan ya? Jadi ketika kita itu eh, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku gitu ya. Lita'arafu kata Allah. Coba kita buka surat yang ke-49 ayat yang ke-13. Jadi hidup ini adalah ruang interaksi, bukan arena saling meniadakan. Ini bukan ajang yang dijadikan gladiator di wilayah Romawi gitu. Hidup ini yang Allah SWT memberikan satu eh, bagian yang secara umum, wahai manusia, gitu ya. Surat 49 ayat 13, ada yang ketemu? Udah. Silakan teh. Al-Hujurat ayat 13. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Iya, Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh baik. Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, wahai manusia, itu umum keseluruhan, nggak cuma Tatar Sunda, gitu ya. Nggak cuma Parahyangan, nggak cuma Pasundan, tetapi keseluruhan. Dan Allah mengatakan, sungguh kami menciptakan dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Artinya, Arofu itu bagian yang kemudian, oh dia begini, saya begini, maka yang harus dilakukan adalah ada tarik ulur, ada timbang terima. Jadi seperti tadi saya bilang, hidup ini ruang interaksi, bukan arena saling meniadakan, bukan ajang gladiator ini. Jadi kalau silih asuh ini menjadi satu ekosistem kehidupan yang sehat, seharusnya belajar dari bagian itu, kalau silih asah itu menjadi perkembangan akal dan ilmu, saling memberikan pembelajaran-pembelajaran. Seorang istri bisa belajar dari suami, seorang suami bisa belajar dari istri, bapak ibu bisa belajar dari anak, anak bisa belajar dari orang tua dan seterusnya. Jadi ada saling mengasah satu sama lain, dan ini tidak berarti Bapak Ibu yang lebih paham tentang how to maintain something atau how to treat people in the right way itu hanya dikuasai oleh orang tua. Kalau kamu anak kecil ngerti apa? Nggak boleh. Justru kita memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada anak. Sayang, Rasulullah SAW itu kalau ada tamu, beliau begini, 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 begini. Nanti kalau ada tamu, kamu gini ya. Kita nih Rasul nih. Atau Allah Subhanahu Wa Taala di beberapa ayat yang ayah pahami, Allah itu kepengen kita memuliakan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan kalau ada tetangga, kita tidak boleh jahat sama beliau karena dia saudara kita yang paling dekat. Nah, ini kalau kemudian tidak saling mencerdaskan, tidak saling mengasah perkembangan akal dan ilmunya, maka silih asah menjadi ajang-ajang ngakalin, ajang minterin, ajang apa namanya, senioritas, junioritas. Nggak begitu. Begitu juga dengan silih asih. Ada penguatan hati, ada empati, ada cara-cara, ada adab-adab yang diajarkan. Jangan gitu sayang, begini. Nanti kalau kalau tamunya udah datang, nanti kamu yang nyiapin airnya ya. Nanti ini ya, nanti itu ya. Tisu yang itu kamu bisa tambahin nggak? Katakanlah, duh anak kecil ngerti apa sih, pasti berantakan kerjaannya apa segala macam. Tetapi ketika dia ditugaskan untuk satu pekerjaan dan dia rutin mengerjakan itu, lama-lama dia tahu how to get there in the right way. Bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Saya punya kebiasaan, bukan malas,
tetapi saya membiasakan anak-anak saya untuk membantu saya. Sehingga dia tahu bagaimana bersikap terhadap keluarga. Jadi saya kalau ngajar keluar, biasanya komputer saya bawa. Saya panggil tuh anak-anak. Kak, sini. Cabut yang ini. Ya, cabut. Udah taruh aja situ, nggak apa-apa. Yang ini cabut. Oke. Tutup, cepat masukin ke tas bapak yang itu. Buka resleting, yang paling belakang. Taruhnya jangan gitu kebalik. Iya. Gulung kabel yang tadi, masukin ke kantong yang paling depan. Itu ada kompartemen yang paling depan. Dah, tutup dulu biar nggak jatuh. Masukin klikernya ini apa segala macam. Dan setelah itu saya cuma tinggal, Kak, boleh bantu tolong beresin komputer Bapak? Dia tahu bagaimana tahapannya, apa yang mesti dikerjakan dan apa yang mesti dimasukkan kemana dan seterusnya. Karena dia sudah dikasih template yang paling awal. Nah, hal yang seperti itu ketika saya bilang Bapak mau berangkat, Kak, itu langsung otomatis dia tek 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 sistematik. Kalau kita tidak pernah mengajarkan kepada dia bagaimana itu, gitu, ya kita nggak akan pernah bisa merasakan nikmatnya hasil didikan kan gitu. Tetapi dengan cara yang tadi, ya, dengan penguatan hati dan empati, membina akhlak, bagaimana karakter dan seterusnya. Karena jujur saja begini, saya ketika belajar Islam dari awal itu saya berusaha menggali kitab-kitab klasik yang betul-betul mendasar sehingga saya tahu betul bagaimana memperlakukan Islam itu dengan cara lama. Jadi kalau dibilang kata Budwi itu apa bedanya ortodoks sama jumut gitu. Kalau jumut itu mandek, nggak mau berkembang. Tapi kalau ortodoks itu masih ada keluasan, tapi pegang prinsip. Nah, eh, ada bagian yang kadang-kadang kita tidak mau masuk ke dalam eh, ayat yang Imam Syafi'i sendiri menyatakan kalau saja Al-Quran itu di squeezing, diperes, cuma jadi satu surat. Gitu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Surat apa yang mewakili Al-Quran secara keseluruhan? Dari mulai Al-Baqarah sampai Nas itu kalau di squeezing ada di satu surat. Menurut Imam Syafi'i. Ada yang tahu? Al-Asr. Nggak ada yang tahu ya. Surat Al-Asr, Al-Asr. betul. Masya Allah. Al-Asr. Masya Allah. 103. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wal asr, demi waktu, seluruh waktu. Ya, bukan hanya waktu, semua mufasir sepakat bahwa ini waktu seluruh waktu. Jadi waktu kita hidup di dunia. Innal insana la fi khusrin. Ketika Allah SWT menggunakan dua tanda penekanan baca, ini isi mubalaghah. Sudah inna pakai la. Dan banyak sekali Allah SWT menyatakan sudah inna pakai la. Inna sesungguhnya la sungguh-sungguh. La benar-benar. La taukid. Itu. Sesungguhnya manusia benar-benar. Itu. Inna insana la fi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Meruginya ini bukan merugi yang urusan apa perdagangan kita rugi yang penting balik modal atau enggak, bukan itu. Tapi ini rugi yang sampai kepada akhiratnya nggak dapat apa-apa. Waliyadzubillah. Maka dua ayat ini menghabisi optimisme setiap orang. Demi waktu, Allah kalau sudah bersumpah, ya, kemudian Allah mengatakan demi waktu, semua orang seluruhnya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang teramat sangat. Sampai akhirat. Maka kalau berhenti sampai di situ, selesai gitu. Alhamdulillah, Allah Sang Maha Rahman memberikan konklusi dari ayat itu. Premisnya disampaikan, wal asr innal insana lafi khusr, kemudian dikasih punchline. Dan ini luar biasa.
Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan isinya Al-Quran ya cuma 4 itu. Beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menjaga dalam kesabaran. Jadi 3 nilai tadi, sili asah, sili asih, sili asuh, tidak bisa berdiri sendiri. Harus beriring, berjalan bersama. Nah, mari kita mulai dari sili asah dulu. Saling mencerdaskan. Maknanya bersama dengan adab itu bukan merasa paling benar. Bapak Ibu berkenan nggak kita buka surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Surah Az-Zumar itu surat apa ya? Berapa ya? 39? 39, Dek. 39, betul. Ayat berapa, Dek? Ayat 9. Wah, Ya udah. mangga. Az-Zumar ayat 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Itu kan ya. Jadi adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Pasti beda. Maka yang tidak tahu, ayo kita dikasih tahu. Yang belum tahu, ayo kita cari tahu. Ini sili asah, saling mencerdaskan. Jadi ketika ada orang yang melakukan kekeliruan, karena dia nggak tahu, maka wajib kita memberitahu. Bukan langsung dicacat. Ah, masa kayak gitu aja nggak paham? Masa gitu aja nggak bisa? Bukan dengan cara itu. Kemana perginya cinta, kemana perginya kasih ketika ada orang yang boleh kita tegur dengan cara yang seperti itu. Ada seorang kakek yang wudhunya berantakan. Hasan dan Husain melihat itu. Kayaknya kayak itu banyak salah deh wudhunya. Tapi mereka langsung nggak langsung kasar. Kayak salah itu masa wudhunya begitu, salah itu nggak bener. Kalau wudhunya salah, sholatnya nggak sah loh. Sholat nggak sah masuk neraka loh. Nggak gitu, nggak sekasar itu mereka. Apa yang terjadi? Si Hasan sama Husain deketin si kakek itu, dia samperin, kek, tolong ya kek, saya mau ngoreksi mana yang lebih benar, wudhu saya atau wudhunya Husain, kata Hasan. Nih, kayak gini, saya kumur apa segala macam, selesai. Coba Husain, itu Husain. Si kakek itu ngelihat mereka berdua itu kan cucunya Rasul SAW. Nggak mungkin lah salah gitu. Maka dibelai kepalanya 2 anak itu, Masya Allah. Kalian ini menasihati orang tua dengan cara yang paling indah. Nggak mungkin kalian salah dalam berbudu. Kalian melihat aku yang melakukan kesalahan dan cara menasihati kalian luar biasa. Ini jadi bagian yang kemudian tidak akan muncul Hasan Hussein yang begitu kalau bukan dididik oleh seorang Fatimah dan Ali. Radhiyallahu anhum. Gitu. Artinya, adakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui kalau di Az-Zumar ayat 9 tadi? Artinya, tidak juga boleh kita membiarkan orang terlelap dalam kebodohan. Pertanyaan saya sederhana. Apakah boleh dalam Islam orang merasa awam terhadap ilmu? Boleh nggak? Saya awam, Ustadz. Ustadz kan hafalan doanya banyak. Ustadz kan pemahamannya banyak. Ustadz kan ilmunya banyak. Saya awam. Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Kalau ada orang merasa begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ilmu itu wajib. Salah satu dari sekian sunnah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu. Dan ini wajib. Rasulullah SAW menyatakan, utlubu ilma faridan ala kulli minal muslimin wal muslimat.
menuntut ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan udlubu ilma bil mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ada hadis lemah yang menyatakan ini kalau ada Syihau menyatakan utlubu ilma walau bithin, ya tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, tapi hadis lemah. Gitu. Tapi dalam Al-Baihaqi Rasulullah SAW menyatakan seeking knowledge is a compulsory for every human. Jadi knowledge is a must, tidak bisa tidak, gitu harus. Jadi tidak boleh orang merasa awam yang sederhana saja makan, tidak boleh. Jadi apa yang membatalkan ibadah kita, atau apa yang membatalkan syahadat kita, atau apa yang membatalkan sholat kita, dan harus dipahami. Kalau enggak kacau. Nah, tetapi ketika misalnya ada diskusi-diskusi yang berubah menjadi debat kusir, berarti rasa kasihnya yang hilang. Ilmu yang tinggi dipakai untuk merendahkan. Jangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa carilah ilmu bukan untuk sok-sokan, untuk gaya-gayaan. Yang namanya memberikan kritik itu tanpa hikmah, ini masalah. Jadi Allah SWT sudah memberikan satu panduan bahwa ketika kita menyeru kepada jalan Allah itu harus dengan mau'idhah hasanah. Yuk kita buka lagi pelajaran fikih dakwah kita di surat 16 ayat yang ke-125. An-Nahl 125. Silakan kalau ada yang sudah ketemu, kita fastabiqul khairat aja mumpung Sya'ban ini. Silakan. Sudah, Ude. Cepetan aja. An-Nahl 122. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah Ya. manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi diawali dengan ujung yang kemudian sangat luar biasa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Serulah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi ketika kita memahami bahwa apa yang Allah berikan, yang seharusnya setiap orang memahami bahwa apa yang dia pahami dalam kehidupannya adalah hal-hal yang kemudian membuat seseorang menjadi harus berinteraksi dengan kehidupan yang sebetulnya ya kita udah biasa seperti itu. Tetapi kalau kemudian tidak ada rasa kasih, tidak ada silih asahnya, maka ya sulit. Jadi bagaimana solusi silih asah ini? Belajar untuk memperbaiki, bukan mengalahkan. Mengkritik dengan adab, bukan dengan emosi. Ya. Dan kita harus mampu juga melakukan pengakuan terhadap ya semua orang bisa salah, gitu kan ya. Di hadis Muslim, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita sudah pernah mempelajari ini di bagian humiliation. Bagaimana seseorang ketika tawadu, dia merendah dirinya, maka Allah SWT akan mengangkatnya. Baik, itu silih asah. Ya. Nah, kita masuk ke silih asih. Saling mencintai dan berempati. Artinya apa? Kasih sayang yang tulus ini bukan sekedar slogan. Kalau tahu mawaddah itu perlakuan, treatment, gitu ya. Maka warahmahnya bentuknya adalah bagian yang setiap kita itu harus belajar dari, meskipun kita bukan nabi, tapi Rasul SAW itu kalau di surat 21 ayat 107 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah SAW itu tidak diutus melainkan sebagai rahmat dan buat seluruh alam.
Jadi kalau kemudian bentuk rahmat yang Allah SWT hadirkan pada Rasulullah SAW, sekasar apapun perlakuan orang, apa balasan Rasulullah SAW? Ditaruh kotoran onta, jeroan onta itu habis disembelih terus kotoran itu ditaruh ketika Rasulullah SAW sujud depan Ka'bah. Nggak peduli beliau, diludahin mukanya, dilemparin sampah, di santai. Jadi betul-betul pengelolaan emosinya orang bertakwa itu betul-betul luar biasa. Artinya begini, kata Rasulullah SAW, Bukhari Muslim, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagai urusan makanan saja. Kalau sudah mulai ngiler, udah mulai basi, ya jangan dikasih ke orang. Kita nggak senang kok. Orang lain ngasih begitu ke kita juga kita nggak mau. Artinya prinsip kebaikan dan prinsip keburukan itu kita pegang saja seperti biasa. Sesuatu yang bila dikerjakan oleh orang lain dikembalikan kepada kita, yang pernah kita lakukan kepada orang lain, dan kita nggak nyaman, berarti itu keburukan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang kalau sesuatu itu dikerjakan oleh orang lain dan dikembalikan kepada kita, kita senang, pasti itu kebaikan. Sesederhana itu. Gitu. Artinya gini, kalau silih AC itu jangan sampai kita mudah menghakimi. Jangan sampai kemudian minim empati pada yang berbeda. Kalau berbeda, oh oke, pandangan dia begitu. Gitu. Oh mungkin cara dia sama cara saya agak beda. Tapi dimaklumi saja. Karena misalnya begini, dalam satu organisasi gitu ya, semua sendiri dan tidak memberikan laporan atau tidak memberikan feedback, ya itu atas kesalahan dia sendiri. Berarti apa? Si pemimpin kurang clear brief, gitu, kurang detail ngasih briefnya, gitu. Atau dia tidak punya kapasitas untuk memimpin. Setidaknya di hadapan yang orang-orang yang dipimpinnya mungkin dia dianggap ya dia tidak pantas untuk memimpin, gitu. Atau dia merasa egaliter, ya kamu siapa ya, kita di organisasi ini sama-sama aja, yang penting bikin kebaikan. Saya mau melakukan dengan cara apa segala macam, ya itu cara saya. Maka kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, berarti apa? Silih asihnya kurang. Mari kita lihat di surah Al-Hujurat lagi nih, surat 49 gitu ya. Tapi ayatnya yang sebelumnya, ayat 11 sampai 12 ya. Apa yang Allah SWT persyaratkan? Ada yang berkenan mau baca? Mau baca, silakan. Ya, Bude. 49, 11, 12. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh Mengolok-olok. yang diperolok-olok Terus. lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan Ya. perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh Tuh. jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar. Mencela. Sebut Gelar yang buruk. panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan Jasus. ya. Terusin. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang miss di antara satu organisasi, maka ya bagaimana cara kita untuk
menghindarkan tadi gunjingan-gunjingan, omongan-omongan miring tentang apa segala macam. Jangan mencela, jangan berprasangka, jangan gunjing, jangan cari kesalahan. Karena perintahnya gitu orang tua beriman. Nah, kalau kita kepengen dimuliakan oleh Allah SWT dengan ketakwaan yang kita punya, ya jangan mencela, jangan berprasangka, jangan menggunjing. Gitu. Oh, dia begitu ternyata. Ya sudah, memang dia begitu. Sudah, kelas. Lupakan. Taghaful. Gitu. Menjadi orang yang punya kesulitan itu adalah ketika dia perfeksionis tapi nggak realistis. Harusnya kan, nah udah mulai kalau harusnya kan pasang kuda-kuda tuh. Harusnya kan, garis komandonya kan ada di saya. Mestinya dia mendengarkan apa perintah saya. Nggak bisa dia ngajak begitu apa segala macam. Ini inisiatifnya nggak benar, ini apa nggak usah. Nggak usah begitu. Dia melakukan itu atas dasar kebaikan yang dia anggap bahwa itu baik. Dan itu adalah bagian dari seluruh sistem yang kita kerjakan. Udah sama-sama bareng melakukan kebaikan saja. Bahwa kemudian koordinatif, ya, sehingga ada mispersepsi antara yang satu dengan yang lain. It's okay. Tagoful aja. Jadi bagaimana solusinya kalau ciri asih melatih empati sebelum beropini? Melihat manusia sebelum kesalahan. Manusia melakukan kesalahan wajar nggak? Ketika ada seseorang manusia melakukan kesalahan, wajar nggak? Manusiawi nggak? Sangat manusiawi. Justru sangat manusiawi. Pada dasarnya kesempurnaan manusia itu justru terletak pada kesalahannya. Pada dasarnya kesempurnaan manusia terletak pada kesalahan. Kalau nggak salah malaikat ya. Maka ketika seseorang keliru ya manusia. Apa bahasa human error. Maka hadirkan rahmah dalam interaksi itu. Oh, dia mampunya sampai segitu. Oh, dia polanya kayak begitu. Bapak Ibu pernah dengar hadis riwayat At-Tirmidzi, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, irhamu man fil ard, yarhamu man fis sama. Ketika engkau menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Bahkan Rasulullah SAW ketika menciumi Hasan Hussein, ada seorang kakek yang punya anak 10, dia langsung melihat Rasulullah SAW dengan rasa aneh. Saya punya anak 10, nggak gitu-gitu amat, kamu punya cucu 2, gitu banget. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ini sila asih. Kita masuk ke sila asuh. Panjangan ya nih. Saling membimbing dan saling merawat. Artinya mendidik dengan tanggung jawab bukan dominasi. Kalau kemudian kita sering membahas tentang ku anfusakum wa ahlikum naro, kita dulu sendiri baru keluarga. Kalau kita naik pesawat, kata pramugari, jika tekanan udara berkurang, maka dari kompartemen akan muncul selang oksigen. Masker oksigen ini kenakan dulu sendiri, baru bantu orang lain. Jadi kita dulu, baru orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT melihat bahwa ada potensi orang lain belum setara dengan kita, orang lain belum sesayang kita, orang lain belum punya kadar pengasuhan seperti yang kita punya, maka itulah saat yang tepat untuk kemudian kita memberikan satu pembelajaran kepada apa yang ada di sekitar kita. Bukankah Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim menyatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun li ra'yatih. Kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin. Dan akan diminta pertanggungjawaban kepada apa yang kalian pimpin.
seorang kepala keluarga tidak hanya bertanggung jawab kepada istrinya, tetapi juga anaknya dan lingkungannya. Tetapi istri juga harus memberikan laporan, piring yang pecah berapa, garpu yang hilang berapa, sendok yang ini hilang karena apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pemimpin akan memberikan keputusan bahwa oke, ini nggak usah beli, kita bisa pakai yang ini karena masih ada yang anu. Atau justru keputusannya oke, kita beli lagi aja. Karena jangan sampai kurang kebutuhan apa, bla 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 segala macam. Ini yang betul-betul harus koordinatif gitu. Maka mendidik dengan kemarahan ini bukan silih asuh. Kalau kemudian ada orang yang mengasuh tanpa keteladanan, cuman apa, minta tapi nggak nyontohin gitu, ngontrol tanpa kasih, ya nggak bisa. Yuk kita buka bareng-bareng surat 31 ayat dari yang ke-13 sampai 19. Kita resapi ayat per ayat. Surat 31 ayat 13 sampai 19. Ada yang berkenan mau coba baca? Monggo, silahkan. Ini modal pendidikan dengan nasihat yang lembut. Kita perhatikan satu ayat. Monggo, silahkan. Siap, Bude. Surat 3. Enggak, satu-satu teh. Itu ayat 13 ya. 13, enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Masya Allah, dasar omongannya pertama saja, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ini dasar pemikiran yang betul-betul kalau bukan Allah yang ngatur kita, kalau bukan Allah yang kita sembah, kalau bukan Allah, kalau bukan Allah, kalau bukan Allah. Tapi model pendidikan yang dengan nasihat lembut ini manggilnya ya bunayya. Ya bunayya itu wahai anandaku. Kalau kita manggil nama atau manggil kedudukan. Kalau kita manggil nama anak kita atau manggil kedudukannya. Saya nggak tahu, tiap orang pasti punya panggilan yang beda-beda. Saya panggil anak saya 4 itu dengan panggilan yang beda-beda. Ini Rasul, kepengennya gitu. Anak yang pertama itu saya panggil Sweetie. Yang kedua saya panggil cantik. Yang ketiga saya panggil Smarty. Yang keempat saya panggil Hani. Karena ada nama Hanifah di namanya. Jadi ketika mereka tahu bahwa mereka ditanya apa nama panggilanmu di rumah, terus tiba-tiba orang tuanya manggil dia bedul misalnya, manggil dia gembrot misalnya, atau manggil dia endut misalnya, atau apapun lah sebutan yang kemudian buruk gitu, maka ini bukan pendidikan dengan nasihat yang lembut. Yang ke-14 teh, punten. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Gangguan sinyal gitu ya? Ada gangguan sinyal ya. Nah ini sudah kembali lagi udah masuk Zoom ini. Yang sayangnya Udah tadi hilang ya, sempat sempat freeze. hilang ya. Ya, sekarang udah. Ini lagi. Oke. Alat sudah terdengar dengan baik? Sudah ya, Ustaz? Udah. Apakah sudah terdengar dengan baik? Taib. Taib. Jadi kalau kita lihat ayat itu,
ibumu itu melahirkan kamu, kamu 2 tahun, membesarkanmu. Kamu boleh marah sama bapak, kamu boleh nggak seneng sama bapak, tapi jangan sama ibu. Camkan itu. Kamu sekali dealing sama ibu, kamu urusan sama bapak. Ngerti kamu? Oh itu bener-bener yang guys, macam-macam. Bini gua hajar lo gitu bahasanya gitu. Dan itu betul-betul istri mendapatkan kedudukan yang luar biasa di hadapan anak-anak. Kan kadang-kadang anak-anak suka lupa bahwa orang tuanya itu bukan pembantunya. Orang tua itu bukan tempat menyelesaikan masalahnya. Nah, ini mungkin ya karena ada orang tua yang biasanya suka menyelesaikan urusan anaknya. Nah, ini buat saya salah sih. Kenapa? Karena membiarkan anaknya tidak mau mengerjakan sesuatu karena dikerjakan sama orang tuanya, itu cara mendidik yang keliru. Kalau saya mulai dari mereka kecil, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mulai dari kecil, sehingga dia punya pembiasaan-pembiasaan terhadap apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Kasihan udah masih kecil, nggak ada urusan saya. Kalau nggak dididik, kapan mulainya? Jadi kalau kita pernah belajarin bahwa jadi orang tua harus tega, kata Ustaz Ruli gitu ya, ya memang harus mengajarkan itu. Gitu. Mungkin saya adalah didikan VOC ya, gitu. Nggak bisa soft spoken gitu ya, nggak bisa gitu. Dulu tuh ngomongnya pakai rem koppel, pakai penjalin gitu. Ada yang tahu penjalin ya? Jadi rotan tiga tiga utas gitu, itu dijalin apa namanya, seperti pukulan kasur itu. Kalau dulu kan kasurnya kasur kapuk ya. Kalau sekarang kan udah pakai latex, pakai apa, pakai bondex, pakai rebonded dan seterusnya, pakai pakai apa, pakai busa gitu. Kalau dulu pakai kasur yang mesti dijemur setiap eh, berapa kali itu, kalau enggak bangsatnya apa kutu kutu itu ya, kutu busuknya itu. Nah, kami dibiasakan untuk melakukan sesuatu itu dengan keras. Saya pernah ketahuan ngerokok. Eh, saya lupa itu SMP kalau nggak salah. Waduh, itu habis. Terutama kakak saya yang cowok, Allah ya kamu. Gitu. Kamu baru boleh ngerokok kalau kamu sudah tumbuh bulu kakinya. Hah? Patokannya kau bulu kaki. Rupanya nunggu dewasa. Dikasih tahu sama ibu, kamu boleh ngerokok. Karena ibu ngerokok. Dulu tuh ibu ngerokok. Dan kakak saya yang cowok tuh ngerokok. Tapi kakak saya bilang, saya nggak pernah minta rokoknya ibu. Saya usaha sendiri. Jadi kalau kamu sekarang pakai uang jajan, kamu sok-sokan ngerokok, mau jadi apa kamu? Nah itu jadi semacam pride gitu buat saya. Wah saya punya duit, saya harus ngerokok. Dan benar begitu begitu saya mulai punya uang, wah mulai deh ngerokok. Sampai pernah ada satu momen di mana ketika mampu beli rokok, waduh segala macam rokok dicobain. Dan saya berniat untuk berhenti di tanggal 1 April tahun 98. Dan berhenti sampai sekarang. Gitu. Ya banyak hal faktor. Artinya gini, ketika mengasuh bukan dengan contoh, justru jatuhnya ancaman, ini nggak akan berfungsi. Bapakmu itu ini itu apa segala macam, ibumu itu begini begitu apa segala macam dan seterusnya. Kalau tidak dengan pola yang lembut, nggak akan nyampe. Karena bagaimanapun, buka surat 3159, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa birahmatihi, maka dengan rahmat Tuhanmu lah.
engkau berlemah lembut dan berkasih sayang. Maka dia katakan, maafkanlah. Gitu. Sampaikan dengan baik. Kalau engkau berazam, berniat, habis itu sisanya tawakal. Itu kan bagian yang wow, luar biasa. Terusin ke-15 teh, punten. Ya, Bude. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Enggak. dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jadi ketika ada perselisihan antara kita dan orang tua mungkin masih tradisional, kita sudah tahu tentang sunnah itu seperti apa dan seterusnya, maka jangan dibantah. Berikan pengajaran yang dengan luar biasa. Tadi itu ngaji sama tuan guru itu ternyata gini loh. Ternyata dari Ustadz Saifullah itu kita itu begini loh ternyata. Pak Kiai Hasan Bisri ngajarin kita tuh begini. Mama udah tahu belum? Bunda udah tahu belum? Ayah udah tahu belum? Papa udah tahu belum? Bahwa ini begini, itu begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata kita nggak boleh ya bikin-bikin sesuatu yang kita nggak ada itu. Kalau dulu Papa dapat itu dari mana sih? Guru-guru Papa pernah nyeritain nggak itu dalilnya dari mana? Diskusi bentuknya. Jurnal itu. Ya nggak begitu juga. Kita harus dengan pola yang menyampaikan itu betul-betul kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu melainkan jadi penghiasnya. Kita terusin di 16 teh, punten. Ya, Lukman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Masya Allah. Masya Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan itu menumbuhkan, bukan menekan. Dan menjadi teladan sebelum menuntut itu bagian yang kita insya Allah jadi silih asuh. 17 teh lanjut teh, punten. Ya, Bude. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Luar biasa. Terusin teh 18 ya. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik. Terakhir closing 19. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Insya Allah. Jadi kalau silih asa itu hidup, masyarakat itu cerdas tanpa arogan. Kalau silih asuhnya tumbuh, masyarakat kuat tanpa saling melukai. Kalau silih asuhnya berjalan, generasinya tumbuh dengan akhlak dan arah. Balik lagi, surat 3 ayat 159 menyatakan wabirahmatihi. Maka dengan rahmat Allah lah engkau lemah lembut kepada mereka. Jangan bersikap kasar, berhati keras. Mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Terakhir, saya akan tutup dengan hadis ya Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, peradaban tidak runtuh karena kurang ilmu, tapi karena hilangnya asah, asih, dan asuh.
mungkin dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi ya kelelahan oleh orang-orang yang lupa berempati. Ketika kita sibuk mengasah pikiran, tapi lupa mengasah hati. Kita ingin dicintai, tapi lupa belajar mencintai. Kita ingin didengar, tapi enggan mengasuh dan membimbing dengan sabar. Padahal peradaban tidak dibangun dengan suara yang paling keras, melainkan dengan hati yang paling tulus. Jika hati kita belum mengubah dunia, setidaknya jangan ikut merusaknya. Mari hidupkan kembali silih asa agar ilmu melahirkan hikmah, menghidupkan silih asih agar iman melahirkan kasih, dan silih asuh agar generasi menemukan arah. Karena pada akhirnya manusia hanya akan dikenang bukan dari seberapa tinggi dia berbicara, tetapi dari seberapa dalam dia merawat sesama. Tafadhol Mas Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Penuh dengan inspirasi dan hikmah nih. Pagi ini kita mengokohkan kembali saja. Sebenarnya ini kan sudah juga dipahami oleh kita semua dan mungkin sedikit-sedikit sudah kita laksanakan. Tapi itu dengan eh, memperkuat silih asa ini menjadi bagian yang ternyata Al-Quran sudah dan Rasulullah sudah merintahkan untuk kita semua. Baik jamaah, masih ada waktu kita untuk sharing ya berbagi rahmat. Bagaimana praktek-praktek silih asa ini yang sudah dilakukan oleh kita semua juga mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat yang lain. Silakan Teh Nadia. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. ya kita itu kan hidup ya terbiasa bersama gitu, tapi bukan berarti tidak ada goncangan, masalah, bentrokan gitu ya. Nah, bagaimana jika misalnya satu pihak sudah misalnya sudah bertobat, sudah memperbaiki diri, sudah ingin mencoba silih asa, asih asuh, tetapi misalnya yang satunya belum apa-apa dengan goncangan itu, sudah menjauh misalnya gitu, sudah menjaga jarak gitu. Bagaimana jika seperti itu, Dek? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah adalah sosok yang kemudian setelah Punten Dek, suaranya hilang. Iya, pertentangan antara orang-orang terdahulu, dia bawa ajaran kepada nampaknya jaringan ya masih beliau jaringannya lagi masalah. ganti itu ya provider ya. Iya udah, nggak ada ininya. Tadi Apakah putus-putus. sudah terdengar? Yang ini terdengar udah. Iya, ini lagi gerimisnya lagi padat banget ini gerimisnya nih. Jadi kalau gerimis di saya tuh agak jelek kan sinyal. Mudah-mudahan dapat provider yang mendukung karena udah ada donatur dari Jerman. Pokoknya cari internet yang paling bagus, saya tutupin setahun katanya. Masya Allah. Oke, gini. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menghadirkan kontroversi karena beliau dianggap membawa ajaran baru, gitu kan ya. Beda sama orang-orang jahiliyah dulu. Tetapi pertentangannya menjadi bagian yang kemudian sangat seru tuh. Kalau kita tahu bahwa Rasulullah SAW lahir di tempat yang gersang, kering, kerontang, keriting, tanah bebatuan, gunung, wah cadas begitu, keras. Kehidupannya juga sangat luar biasa. Tapi kok beliau bisa lembut hati gitu. Ada bagian yang beliau pahami bahwa Allah SWT menghadirkan beliau itu memang sebagai sosok yang kemudian oke lah, dia jadi nabi ya. Tetapi sifat dasar beliau sebelum dijadikan nabi itu sudah ada. Nah, kalau kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berhadapan sama begitu banyak pertentangan-pertentangan, begitu banyak beliau mendapati
serangan-serangan, bagaimana diboikot, bagaimana ini dan itu, apa segala macam. Beliau satu yang dia lakukan, doakan, dakwahi. Doakan, dakwahi. Apakah ketika saya berusaha untuk membalikkan tangan dari jahiliyah kepada dakwah ini sesederhana itu? Enggak sesederhana itu ternyata. Saya sampai dibilang gila sama istri sendiri. Karena hidup cara Rasulullah SAW itu adalah bagian yang ketika melihat Rasulullah SAW ternyata tidur beralaskan pelepah kurma. Terus seketika saya langsung drastis gitu. Terus saya nggak mau tidur di kasur. Saya maunya tidur di bawah. Kan apaan sih, nggak jelas banget cowok gitu kan ya. Tapi ketika itu adalah bagian dari berprosesnya saya menuju kepada kebaikan-kebaikan yang ditemukan setelahnya, baru sekarang istri saya ngerasain bahwa oh memang perubahannya ternyata butuh proses. Cuman kaget aja gitu. Nah, bagaimana kalau kita masih mendapatkan tentangan, bagaimana mendapatkan ternyata nggak seiring sejalan, it's fine, nggak ada masalah. Karena gini teh, punten, surat 9 ayat 20 itu meminta kita untuk just do it for yourself. Lakukan saja untuk kita sendiri. Nanti biar kita yang pegang kunci surganya. Nah, kalau itu kemudian kita anggap sebagai saya punya tekad, saya mau menyelamatkan keluarga saya. Terserah orang mau ngomong apa. Maka kemudian akan muncul suara-suara sumbang itu dari kiri kanan. Kalau teteh bergaul sama orang-orangnya yang nggak bener gitu. Ih, lu mau ya sama laki lu digituin? Ih, kalau gue sih nggak banget. Emang dia ini itu apa segala macam dan seterusnya. Padahal dari sisi pengabdian, seorang istri yang mengabdi kepada suami, itu luar biasa. Tapi kalau kemudian ada pertentangan-pertentangan yang sifatnya tadi, gitu ya, kita kepengen begini, nggak taunya pasangan kita masih belum sefrekuensi, masih belum sejalan. Kita aja dulu. Nggak penting nungguin orang lain melakukan kebaikan. Karena sering kan dibahas sama Babe juga, nggak bisa kita mengatakan, lah lakinya aja kayak begitu, ya pantas lah bininya kayak begitu. Enggak, ternyata enggak. Saya sering bilang bahwa kata al-insan itu punya persona yang sangat pribadi. Sidik jari kita beda, genomik darah kita beda. Retina kita cetakannya beda. Gak ada yang sama, satu pun. DNA kita beda, semuanya spesifik. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah SWT, personifikasinya sangat tinggi. Jadi kalau kemudian selek-selek dikit, nggak cocok ini, nggak cocok itu, biasa itu. Tinggal bagaimana kemampuan kita membuat apa istilahnya shock breakernya gitu, apa namanya? Kalau suspensinya gitu, kita yang bisa narik ulur itu. Oh belum bisa sekarang nih, ntar kali. Oh belum dikabul sama Allah sekarang nih, belum sejalan nih, ntar kali. Gitu. Punten. Surat 9 ayat 20 berkenan teh, dibuka teh. Iya, udah. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Masya Allah. Kita aja dulu. Kita yang pegang kunci surga. Nggak peduli pasangan kita kayak apa, nggak peduli orang tua kita kayak apa, nggak peduli anak kita kayak apa, kakak kita, saudara kita, nggak ada urusan. Pokoknya saya harus jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad, dan saya mulia di mata Allah SWT. Pada saatnya nanti kita akan comot-comotin tuh mereka tuh. Istilahnya kalau mereka ada di neraka, gue comot-comotin loh. Jadi tekad itu membuat kita menjadi udah bismillah la haula wala quwata illa billah. Gitu deh. Yang sabar. Oke teh. Baik, so. Udah, kalau nanya lagi boleh. Mangga. Tadian dulu ya, boleh ya. Dian dulu ya.
Tadian dulu mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, Ya, siap. kemarin tuh aku diskusi sama temen berapa Hmm. orang ya, ibu-ibu semua. Yang Ude bilang, maksudnya kita aja dulu gitu, yang berubah. Salah satu temen aku tuh cerita, katanya kalau umpama kita mau apa supaya apa pendidikan itu, maksudnya kalau kita mau hijrah atau apa gitu, biasanya tuh kayak apa air mancur. Jadi keluarnya itu eh, yang lain dulu, bukan di sekeliling kita gitu. Maksudnya mungkin kayak kalau kayak Ude bukan internal keluarganya dulu, tapi ke temen gitu. Nah, untuk internalnya itu baru kita iniin pelan-pelan. Apakah itu benar gitu Ude? Bisa benar, bisa enggak. Tergantung. Karena hidayah punya Allah kan, bukan punya kita kan. Iya. Ada keluarga yang kemudian bapaknya melakukan satu kebaikan, anaknya ngikut semua gitu. Ada yang begitu. Ada yang kebalikan. Ada yang mau dari luar dulu baru ke dalam, ada. Ada yang dari dalam dulu baru keluar. Maka kita nggak bisa mengklaim bahwa, oh kalau ustadz keluarganya pasti benar. Hmm. Nggak bisa. Nabi Nuh aja begitu anaknya, belangsak. Hmm. Nabi Nuh itu kurang nabi apa Nabi Nuh? Hmm. Nabi Lut bininya ngaco. Kurang apa Nabi Nuh? Nabi Lut. Artinya kita tidak bisa meletakkan bahwa ah dia aja begitu keluarganya aja nggak keurus. Nggak bisa begitu. Gitu. Hmm. Jadi setiap orang kan akan mempertanggungjawabkan dia pada Allah itu diri sendiri. Tapi kalau kita misalnya mau memulai dari diri sendiri, maka urusannya adalah kita lebih gampang mana? Kita menyelamatkan keluarga atau kita bersama-sama keluarga menyelamatkan diri? Yang lebih realistis yang mana? Kita dulu. Gitu. Kalau kita menyelamatkan keluarga bersama-sama, nungguin orang, lama, nggak maju-maju gue. Mendingan gue dulu aja, yang lain gue seret. Berat, iya, pasti. Gitu. Tetapi kira-kira Allah tahu nggak arah kita kemana? Kalau Allah tahu arah kita kemana, ada, nggak bakal keliru. Malaikat juga nggak bakal salah nyatet apa yang kita kerjakan. Selama niat yang betul-betul lillah, itikat kita baik, insya Allah pasti jadi baik. Itu keyakinan dari awal itu seperti itu harusnya. Niat baik, itikat baik, Allah pasti kasih baik. Ada kata-kata kemarin tuh bagus banget. Sebelum berkembang biak, sebaliknya kita melakukan perkembangan baik. Gitu teh, walau alam. Iya udah. Terus gini udah, kalau Ya, umpama menghadapi anak Gen Z itu ya kadang-kadang aku juga ya suka ngobrol gitu, diskusi sama teman-teman. Jangan banyak apa? Jangan banyak omong. Nggak kayak orang zaman dulu, kalau ibu kita kan wah, gitu terus ya kita ngikut. Tapi kalau anak Gen Z itu jadi dengan apa contoh gitu loh. ya, Umpama terus ada temen juga kan dia sakit lumayan parah, pernah kena stroke juga. Itu di saat kita diem, menurut pengalaman dia ya, di saat kita diem justru mereka bertanya-tanya, terus akhirnya mereka ngehubungin ibunya gitu, nanyain kondisinya ibunya atau gimana. Jangan, pokoknya kita diam aja dulu gitu. Apakah itu benar juga gitu udah, maksudnya ya udahlah kita kasih contoh aja deh, nggak usah banyak omong gitu loh. Apa itu benar udah? baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ada benernya, tapi nggak bisa dikebiawi ya. Artinya gini, satu pattern itu nggak bisa dipakai ke semua pola. Artinya ada keluarga yang bisa begitu, ada yang enggak juga gitu. Ada yang mesti dibimbing terus menerus sampai betul-betul ngelepas gitu. Saya termasuk orang yang kemudian digelontor dengan kasih sayangnya orang tua begitu jauh, baru kasih sayang itu berasa, ternyata saya membutuhkan kasih sayang itu. Jadi merasa kehilangan itu adalah pengobat buat saya. Wah, saya nggak bisa bergantung sama orang tua nih.
Saya harus bergantung sama Allah. Nah, itu jadi twisting. Ada yang bisa cocok begitu, tapi ada yang modelnya model dituntun terus gitu. Begitu udah settle baru dilepas. Ada yang model begitu. Jadi nggak bisa dengan satu. Ini kalau modelnya begini pasti bisa diterapin ke semua keluarga. Enggak. Nabi-nabi kan nggak ada yang contoh sempurna. Siapa coba contoh sempurna di keluarga Nabi? Semua sangat personal. Nabi Adam anaknya bunuh-bunuhan. Kurang kurang apa contohnya tuh? Cuman gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Kalau kita perhatiin lagi, Nabi Zakaria sampai digergaji kakinya. Nabi, wah itu kalau kita pelajari nggak ada yang ideal, nggak ada yang ideal. Siapa yang ideal? Nggak ada yang ideal. Nabi Yakub, waduh anaknya berantakan semua begitu. Cuman dua yang benar, cuman Yusuf sama Bunyamin. Makanya Bani Israel kelakuannya kayak begitu. Sampai sekarang jadi contoh buruk. Jadi kalau mau lihat contoh, jangan kemudian membuat contoh. Kalau gini pasti gini, kalau gini pasti gini. Nggak bisa. Bisa jadi ini bisa ngepas sama orang lain, tapi nggak ngepas di kita. Bisa jadi yang justru polanya begini, bisa diterapin ke kita. Misalnya, kita bikin anu gini-gini gitu apa segala macam. Tadian nggak bisa karena suami udah nggak ada. Ini kalau kita tanya single parent yang lain, ada yang nggak bisa. Nanti kalau diterapin, oh keluarga yang bahagia itu yang gini-gini, yang gitu apa segala macam. Suaminya stroke. Gimana mau bahagia? Yang ada, dia ngeluh dengan urusan, saya 14 tahun ngurus suami saya, Ustaz. Saya cebokin, saya apa segala macam. 3 tahun saya ngurus dia, udah kayak bayi. Nggak saya tinggal, Ustaz, saya urus. Kan surga banget itu. Tapi ada berapa banyak perempuan yang kemudian ketika suaminya mulai sakit-sakitan, diusir suaminya. Nggak bisa dicocokin ke satu pola seperti yang lain. Saya nanganin kasus begitu, ya Allah, kenyang. Yang ini begini, yang itu begitu. Jadi nggak ada pattern yang kalau digini maka pasti begini. Nggak ada. Yang saya pahami begitu. Wallah alam. Ya, syukran Dek. Afwan. Teh Nadia mah teh. Lanjut yang kedua teh. No, Dek. Jadi misalnya begini, kita tuh udah berserah, berpasrah, menyadari kesalahan kita, tobat, setiap kita ingat kita langsung tobat gitu ya udah. Antara yakin dan GR itu kan beda-beda tipis ya udah. Nah, boleh nggak sih kita ngerasa gini ya, Allah bakalan ngasih sesuatu nih bentar lagi gitu yang indah gitu. Itu GR bukan sih udah. Maksudnya Oh, iya. dalam apa sih kita boleh gitu seperti itu deh. Ya, Oke, baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh sih teh. Boleh. Berharap tuh boleh. Tapi maksud saya gini. Punten bisa. Surat 2 ayat 216 itu membuat kita jadi harus pakai logika terbalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu benci sama sesuatu padahal itu baik buat kamu. Kita kepengen yang begini ternyata sikap sikap buruk orang lain terhadap kita itu mendewasakan kita, mematangkan kita. Oh, ternyata ini yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal wa huwa syarrun lakum, padahal itu buruk buat kamu. Nah, asa kebolak-balik kita mah gitu. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa bagian yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang kita yakini, saya yakin Allah pasti ganti dengan cara apapun. Tapi tidak bisa dengan berharap nih abis ini nih, abis ini. Kok kita nggak ngatur Allah jadinya? Jangan. Karena begini, ketika kita berharap kepada sesuatu yang versinya kita, kan saya selalu bilang mana yang lebih bagus kedudukannya,
dikabulnya satu permintaan kita atau tidak terkabulnya doa kita. Mana yang lebih bagus? Tidak terkabulnya doa. Berarti kehendak Allah jauh lebih baik. Maka terima itu sebagai satu yang kemudian, oh Allah maunya gini. Oke, baiklah. Kan gitu. Nggak mungkin salah Allah SWT menempatkan sesuatu, kecuali Allah SWT sedang menghadiahkan sesuatu yang besar. Yakin aja bahwa Allah SWT nggak mungkin mengecewakan kita. Nanti kita akan lihat betapa, doa-doa saya nggak dikabul tuh ternyata ditumpuk di sini, ini untuk penyelamat akhirat saya. Ternyata begitu. Dan ini jadi bagian yang luar biasa buat kita. Jadi kadang-kadang Allah SWT bukan memberikan yang kita inginkan, tetapi Allah pasti menyelesaikan kebutuhan kita. Insya Allah. Wallahu a'lam. Udah deh. Mangga. Udah boleh nggak diskusi sedikit aja? Silakan, ayo. Santai. Tulis. Ya, silakan. Iya, Santai. kan sering bersinggungan ya sama manusia gitu, apapun itu. Dan sering kali terjadi gitu, ketika kita menghadapi keburukan orang lain, ada celah yang bersinggungan dengan kita, menyakiti hati kita, itu kita cenderung berubah sikap gitu. Dan jadinya manjang gitu. Sementara kalau hati saya pribadi sih ya udahlah gitu, orang kita juga banyak salah. Nah, itu gimana Ude? Menurut Ude baiknya menghadapinya gitu. Ada sedikit salah. Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau kita masuk kepada pakem-pakem atau prinsip-prinsip ketakwaan, memaafkan kesalahan orang lain itu bagian dari ketakwaan, bukan sih? Iya, Ude. Halas. Selesai sudah. Taghaful itu bagian yang kemudian mengabaikan sesuatu yang buat kita nggak penting. Taghaful aja. Anggap aja nggak pernah ada gitu. Ingat nggak orang yang belanja ke Tanah Abang terus dijutekin sama yang jualan? Iya, ingat Ude. Itu. Dia nggak berhak ngerusak kebahagiaan saya. Dia santai aja. Yang satu sewot. Lu kok orang begitu, penjual jutek begitu kok dibiarin aja. Oh, kalau gue nggak boleh kalau pakai. Kan lu kan, bukan gue. Nggak ada urusan lu semua. Nggak ada yang berhak ngerusak kebahagiaan kita sendiri. Persepsi tentang misalnya gini. Tolong caci maki saya. Apa misalnya? Satu aja kata buruk. Atau apa, dua lah boleh. Silakan. Sebut aja apa. Nggak ada yang berani. Enggak. Contoh aja, contoh apa gitu. Contoh aja. Apa gitu. Ya, Kata-kata buruk apa? Terserah apa. Sontoloyo gitu ya. Oke. Kalau memang saya nggak merasa bahwa Sontoloyo itu menyerang saya dan Sontoloyo itu tidak membuat saya menjadi terhina, yang membuat persepsi terhina itu siapa? Orangnya. Orangnya kan. Iya. Dia nganggap saya Sontoloyo. Oh, saya Sontoloyo. Oh, ya mungkin saya Sontoloyo. It's fine with me. Saya nggak merasa terhina dengan Sontoloyo. Emang kenapa mau Sontoloyo? Begitupun dengan dibilang munafik, dibilang ini, dibilang itu, apa segala macam. Kalau itu dianggap sebagai sebuah penghinaan dan saya menerimanya, berarti saya persis seperti apa yang dia katakan. Oh, I'm not like that. Saya nggak seperti apa yang kamu katakan. Orang mau ngomong dadu, apa segala macam. Rasulullah SAW dibilang penyair sinting, penyihir gila. Kurang apa coba? Kata Rasulullah SAW, gue bukan itu, gue nabi, maka aja. Ya, Jadi tidak pernah melihat bahwa sesuatu itu menjadi penyerangan buat dia. Saya sudah terbiasa dengan kondisi di mana, masih ingat nggak saya bercandanya kalau sama Ustadz Ruli. Pokoknya kalau ada yang salah-salah urusan saya aja. Pokoknya ada yang buruk-buruk urusan saya. Jadi siap terima gitu.
Karena apa? Ya saya tempatnya kesalahan, saya tempatnya kebodohan, saya tempatnya ketidaktahuan, saya tempatnya. Ya memang kita begitu. Allah yang bikin kita mulia, Allah yang bikin kita kelihatan pinter, Allah yang bikin kita kelihatan soleh. Kalau Allah nggak tutup itu semua dengan aib-aib kita, ya salam. Muhammad bin Wasi bilang gini, seorang tabi'in dia. Ketika ada maksiat yang ditampakkan oleh Allah SWT dalam keadaan bisul bernanah di wajah kita, tidak akan ada orang yang mau kenal dengan kita. Seandainya Allah SWT memunculkan aib-aib kita dengan bau busuk yang menyengat dari kita. Karena dia nggak pernah mau ketamuan saya. Udah pasti setiap saya ada di situ pasti busuknya udah menyeruak kemana-mana. Dan itu membuat orang jadi tutup hidung. Alhamdulillah Allah tutup aib saya, Allah simpan maksiat saya. Alhamdulillah Allah tampakkan yang baik-baik saja. Mungkin orang kalau tahu saya aslinya kayak apa segala macam, begitu ketemu mungkin ngeludahin minum. Wih. Dan saya siap dengan itu. Artinya ya, ya mungkin saya pantas dibegitukan. Dan saya nggak pernah ada persoalan dengan itu. Artinya kalau itu dianggap oleh orang sebagai penghinaan, itu kan versi dia, bukan versi saya. Kecuali saya sampaikan bahwa saya akan merasa sangat terhina ketika saya. Nah, itu saya ngebuka peluang untuk kalau ngehina saya itu gini loh, gitu kan. Dan saya berusaha nyari kira-kira apa yang bikin saya sakit hati. Ternyata ada beberapa hal, ada kata-kata orang yang kemudian membuat saya sakit hati sekali. Yaitu apa? Dibilang saya tidak sayang sama keluarga. Itu langsung naik darah saya, sedihnya berkepanjangan. Masa dia katakan saya nggak sayang sama keluarga? Gila kali itu orang. Saya pernah ada satu kondisi di mana seperti itu muncul dari sepupu. Waduh, itu betul-betul terpukul saya dan emosi saya labil. Berani-berani ya dia bilang begitu sama saya. Padahal saya sayang banget sama keluarga. Ternyata usut punya usut, yang dia lihat satu POV, yang saya memang berada dalam kendala seperti itu. Dari situ saya nyadarin, oh ya memang kesalahan saya. Ya wajar kalau dia begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita melihat segala macam bentuk hikmah yang Allah SWT taburkan di kehidupan kita dan membuat kita makin dewasa, makin matang, Amin. makin membuat kita jadi punya banyak amal. Karena seperti yang saya sering bilang, ini kalau dibuka nih open cam semua nih, wajah-wajah kita hampir mirip nih, wajah-wajah bermasalah semua. Sebab, Wajah pun juga. sebab tanpa masalah kita tidak punya amal. Kalau tanpa aib kita tidak mungkin bertobat juga, Ustaz, ya. Allahu Akbar. Ngerasa nggak pantas diperustadkan. Itu ditulis tuh UST ya Allah. Ngeri, Zat. Ngeri, Zat. Ngeri, Zat. Makanya kalau ada orang manggil kepada Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Dodi Al Jamarala pret. Nggak suka nanti gitu. Karena aneh nggak semulia itu. Ya panggil aja Pak Dodi aja udah gitu. Ini karena teman dekat aja semua di sini jadi kayak sahabat semua. Udah aja, udah santai aja. Saya bukan guru yang kayak gimana banget, yang Anda harus menghormati saya. Wah, jadi kayak tonggal-tonggonis sana. Insya Allah, Insya Allah. Saya jadi teringat dengan doa dari Rasulullah, Ustaz. Al-Mastur aurati, Nah, Allah Pak tutup Amin Rawati. aurat. Wa min ru'ati. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Jadi Wakadalik, ini sudah. barakallah. Ya karena memang salah satunya kita fungsi saling menasihati saja. Karena Sahih. di surat Al-Asr tadi, surat yang disebut Bab Saidi itu sudah mencukupkan Insya Al-Quran Allah. sendiri kita dengan satu surat yaitu Al-Asr. Kita saling menasihati karena kita dalam keadaan kerugian, rugi ya. Sungguh rugi ya, sungguh rugi. Manusia ini kita termasuk orang yang rugi, kecuali orang yang tadi beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Rob. Dan mudah-mudahan tadi sharing dari para sahabat semuanya juga
menjadi nasihat juga untuk kita semua, bukan hanya untuk yang bertanya ya Teh Nadia ataupun Budian, tapi untuk kita semua yang sungguh bagian yang paling penting tadi memang kata udah luruskan niat, kemudian apa namanya, kalau untuk orang lain Bu Ade ya doakan dan dakwahi gitu. Dan jangan lupa untuk wastobir alaiha ya, bersabar terus karena memang Allah yang memiliki hidayah, dan tentu kita pun sungguh banyak aibnya, banyak kekurangannya, maka untuk itulah kesempurnaan kita sebagai manusia, yaitu karena ketika kita terus memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mudah-mudahan ya kita ditakdirkan oleh Allah mudahkan untuk masuk ke bulan penuh ampunan yaitu Ramadan. Tinggal Ya, beberapa hari lagi kita sudah di ya 8 hari lagi, Ustaz. 8 hari lagi ya karena Iya, ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita, ya amin Allah. amin amin amin. Amin. Ya Masya Allah, jazakallah khairan udah yang sudah menemani kita sejam lebih ya. Dan mari kita sama saling doakan, Allahumma balikna ila Ramadan ya. Allahumma salimna ila Ramadan. Ya, sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Amin. Amin amin Allahumma. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta Astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا